warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi BNI High Movers, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap produktif, juga jangan lupa memenuhi protokol kesehatan yang berlaku. Senang sekali saya Feni dari Divisi Wholesale Solution dapat menemani BNI High Movers semua di hari yang cerah ini, tentunya di channel YouTube OOTD, Obrol-Obrol Transaksi Digital by WHS. Nah, untuk acara kali ini kita mau ngobrol bersama tentang BNI Supports SME Womenpreneurs to Face Global SME Challenges. BNI High Mover semua, tahu nggak sih terkait materi yang akan kita bicarakan pada hari ini? Nah, sneak peek nih untuk BNI High Movers. Jadi acara kita kali ini ialah bukti dari Sri Kandi BNI yang merupakan komunitas pegawai perempuan BNI untuk siap berkontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan serta pembangunan untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, info juga nih untuk BNI High Movers. Sri Kandi BNI mempunyai salah satu tugas memajukan perempuan Indonesia. Dengan bukti nyatanya dari komitmen Sri Kandi BNI untuk menjadi support system bagi sesama perempuan Indonesia yang tetap menjalankan usahanya terlebih di tengah masa pemulihan ekonomi nasional saat ini. Nah, Sri Kandi BNI pun optimis produk karya perempuan Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di pasar internasional dengan memanfaatkan jaringan kantor cabang luar negeri BNI yang telah membantu pemasaran produk-produk tersebut ke Singapura, Malaysia, China, Hong Kong, Vietnam, Australia, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, bahkan sampai Afrika. Baik BNI High Movers, mari kita dapatkan pemahaman lebih detail lagi hanya di suplemen pengetahuan OOTD by WHS hari ini, di mana kita akan berdiskusi santai terkait dengan BNI Supports SME Womenpreneurs to Face Global SME Challenges. Nah, pastinya seru banget pembahasan kali ini, dan karena itu kita mengundang narasumber yang luar biasa. Saat ini telah bergabung bersama kita salah satu Sri Kandi BNI, yaitu Ibu Dias Widiati selaku SVP SME Business. Oke, halo Ibu Dias, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Halo Mbak Feni, sehat-sehat terus kan? Sehat-sehat, alhamdulillah Bu. Ibu gimana nih Bu, apa kesibukannya akhir-akhir ini Bu Dias? Kesibukannya BNI sekarang kan sedang mempersiapkan layanan terpadu yang kita bilang Ekspora. Nah, disitulah kami di SME Business itu berusaha untuk bisa meluncurkan aktivitas kita Ekspora ini, layanan terpadu untuk UMKM supaya bisa go ekspor dengan baik. Dan kita bekerja sama dengan beberapa partner strategik untuk bisa membantu UMKM memperluas marketnya di luar negeri. Luar biasa. Jadi ekspor impor bisa lebih mudah ya Bu ya. Nanti sepertinya Ibu Dias akan memaparkan lebih detail lagi terkait ini ya Bu ya. Tapi Ibu Dias mohon izin sebelum nanti Ibu memaparkan, boleh saya berikan pengumuman dulu untuk BNI High Movers ya Bu ya. Boleh. Baik, BNI High Movers jangan lupa ya tetap subscribe dan juga tekan tombol lonceng pada channel OOTD agar BNI High Movers tidak ketinggalan info suplemen pengetahuan lain dengan topik dan narasumber yang luar biasa setiap waktunya. Nah, sebelum kita dengarkan nih pemaparan dari Ibu Dias yang pastinya menarik banget, kita sama-sama saksikan video berikut. Let's check it out. Indonesia, sebuah negeri indah yang penuh pesona, terdiri dari ribuan pulau dengan ratusan budaya. Dengan hasil alam melimpah ruah begitu kaya. Tangan-tangan terampil menciptakan produk UMKM terbaik karya anak bangsa. BNI hadir memberikan dukungan penuh membangkitkan UMKM Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Mulai dari produk olahan hasil laut, produk hasil perkebunan seperti teh, kopi, dan coklat, hingga makanan ringan aneka jenis, telah masuk dalam top list untuk dikurasi di pasar global. Peluang UMKM Indonesia untuk go internasional semakin terbuka.
Dengan produk-produk yang berkualitas, UMKM Indonesia bisa bersaing di kancah internasional. Kehadiran kantor cabang luar negeri BNI berperan sebagai penghubung dengan market di luar negeri, serta penyedia fasilitas perbankan yang memudahkan importir dalam membeli produk-produk UMKM Indonesia. Keberhasilan UMKM Indonesia di pasar dunia adalah kebanggaan bersama. Karena inilah komitmen BNI untuk melayani negeri. Oke, terima kasih nih Mbak Feni untuk kesempatan sharing pada teman-teman high movers ya, terutama Sri Kandi BNI mengenai peran BNI untuk mendukung UMKM perempuan menghadapi tantangan global. Nah, kalau kita bicara kenapa sih kok harus bicaranya UMKM perempuan ya? Perempuan itu memang merupakan salah satu topik yang paling menarik kita diskusikan. Kenapa? Karena kita tahu ya, kita ambil di ASEAN. Di ASEAN ini saat ini jumlah penduduk ASEAN itu kurang lebih ada 660 juta. Ya, perempuan itu kurang lebih ada 49%-nya atau sekitar 330 juta. Tapi dari 330 juta itu hanya 61 juta itu perempuan yang punya usaha. Ya. Jadi kalau dilihat 61 juta dari 660 juta itu nggak ada 10% perempuan yang punya usaha, dan mayoritas usaha yang dimiliki itu adalah skalanya skala SMI ya, atau skala UMKM. Nah, berbeda di Indonesia. Di Indonesia presentasinya sedikit lebih baik. Jumlah penduduk Indonesia saat ini itu kurang lebih ada 270 juta. Perempuan itu dominasinya kurang lebih 50%-nya atau sekitar 135 juta. Dari 135 juta, 38 jutanya itu adalah perempuan yang punya usaha UMKM ya. Jadi kalau dilihat 38 juta dari 270 juta itu lebih dari 10% penduduk Indonesia perempuan yang punya usaha. Jadi rasio pengusaha perempuan Indonesia sedikit lebih tinggi daripada UMKM perempuan di ASEAN. Nah, perempuan emang di mana-mana menarik untuk diperbincangkan, sekali lagi karena perempuan ini memegang dominasi. Nah, berkaitan dengan Sri Kandi ini cocok banget kalau kita bicara bagaimana memajukan UMKM perempuan di Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar untuk menghidupi diri sendiri, tetapi juga bagaimana dia bisa mengembangkan usahanya, bahkan usahanya ini nantinya bisa menembus pasar internasional. Nah, kalau kita lihat juga bicara tadi tentang perempuan, terus yang kedua adalah tentang UMKM. Seberapa penting sih UMKM terhadap perekonomian Indonesia? Nah, di slide ini menunjukkan bahwa UMKM itu memegang role penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau kita lihat di slide sebelah kiri, itu 60% kurang lebih UMKM berkontribusi terhadap PDB Indonesia, ya. Dan 97% tenaga kerja itu diserap oleh UMKM. Nah, selain itu, UMKM itu juga berkontribusi terhadap ekspor Indonesia. Di tahun lalu tercatat 14,4% kontribusi dari ekspor Indonesia terhadap PDB Indonesia, yang tentunya itu punya potensi untuk kita tingkatkan lebih dari 20%. Nah, kenapa lebih dari 20%? Karena negara-negara tetangga kita itu kontribusi ekspor UMKM terhadap pertumbuhan ekonominya sudah di atas 20%. Jadi Indonesia ini masih sedikit ketinggalan ketimbang negara-negara tetangga kita. Itu semua bisa dicapai kalau kita mampu mencetak pelaku-pelaku UMKM ekspor baru. Nah, oleh karena itu pemerintah Indonesia mentargetkan sampai dengan 2030 itu akan dicetak
pelaku-pelaku UMKM ekspor sebanyak 500.000. Nah, BNI tidak pengen ketinggalan ya. Oleh karena itu BNI berusaha mendukung, mensupport program pemerintah untuk mampu mencetak 500.000 UMKM baru di tahun 2030. Dan ini juga inline dengan DNA BNI, di mana BNI akan memperkuat international business ya. Di dalam international business itu salah satu turunannya bagaimana kita bisa membawa UMKM kita untuk ikut serta di dalam memperkuat DNA BNI di bisnis internasional. Nah, di lain sisi dengan adanya digitalisasi selama masa pandemi, Mbak Feni tahu nggak bahwa pandemi itu adalah master of transformation yang paling luar biasa efektif. Kenapa? Karena dia bisa menarik digitalisasi yang mungkin kita prediksikan 5 tahun ke depan itu sejak tahun 2020. Jadi dengan kondisi kita ya dalam kondisi kepepet, mau nggak mau semua transaksi yang manual itu menjadi digital. Nah, kontribusi digital terhadap perekonomian itu kurang lebih sebesar 4% ya. Dan switching transaksi dari offline economic ke digital economic selama pandemi itu berhasil meningkat lebih dari 200%, bahkan 300% hampir ya. Dari 12% menjadi 34% ya. Dan kita lihat ke depan ini semua transaksi secara online itu akan menjadi permanen. Nah, kondisi-kondisi ini itu yang mendorong BNI untuk memberikan perhatian besar bagi UMKM Indonesia dan membantu UMKM Indonesia memperluas marketnya sampai menembus pasar internasional. Nah, itu adalah latar belakangnya. Dan kalau kita tahu bahwa UMKM itu dia menghadapi 5 masalah umum ya. Yang pertama bahwa UMKM kita itu punya kesulitan untuk bisa mendapatkan penguatan permodalan. Yang kedua, bagaimana dia bisa melakukan transaksi selama pandemi, karena UMKM selama ini kan offline, ya kan? Nah, dengan adanya pandemi, physical distancing dan lain-lain, kegiatan atau mobilisasi itu sangat terbatas, sehingga mereka membutuhkan support untuk bisa tetap bertransaksi, menjalankan usahanya dengan baik. Dan selanjutnya adalah kesulitan untuk mengakses teknologi. Kita tahu bahwa UMKM kita itu tadinya agak illiterate terhadap teknologi. Mau nggak mau, peran kita sekarang adalah bagaimana membantu UMKM ini untuk mulai melek terhadap teknologi. Ya, terus juga bagaimana kita mampu membantu UMKM untuk bisa memperoleh kemudahan mengakses informasi. Dan yang kelima adalah bagaimana peran BNI untuk bisa membantu UMKM bisa menembus pasar ekspor, ya, memperluas marketnya. Bahkan sekali lagi menuju pasar internasional. Nah, ini ada beberapa fase yang sudah dilakukan BNI selama ini, ya. Journey pemberdayaan UMKM BNI, di mana BNI itu berusaha untuk melakukan pendampingan sejak staging awal atau masa inkubasi, di mana usahanya UMKM itu belum visible dan belum bankable. Belum visible berarti dia benar-benar belum layak, ya, dan belum bankable, belum bisa kita biayai secara komersial perbankan. Nah, di sini kita memperkenalkan mulai dari kredit-kredit usaha kecil dan mikro, ya, yang sesuai dengan program pemerintah kemarin. Jadi KUR, terus ada PEN, ya, stimulus-stimulus pemulihan ekonomi nasional. Tahap berikutnya setelah UMKM itu mulai visible, tetapi masih belum bankable, di situ kita memberikan pendampingan-pendampingan, program-program edukasi, juga penguatan permodalan, sampai akhirnya mereka bisa bertumbuh dan masuk ke dalam tahapan ketiga, sudah visible dan sudah bankable, bisa dibiayai dengan kredit komersial. Bahkan kalau usahanya makin lama makin besar,
dia bisa melebarkan sayapnya sampai go ekspor atau pasar ekspor. Nah, ini strategi-strategi yang BNI lakukan untuk mengembangkan UMKM. Kalau yang sudah existing berjalan adalah kita menggarap value chain dengan memberikan layanan digital kepada customer. Terus kita juga punya ekosistem unggulan, ini juga sudah berjalan. Beberapa ekosistem unggulan kita di bidang edukasi atau pendidikan, hospital, terus juga ada untuk peternakan dan perikanan. Ini sudah berjalan dengan baik selama ini. Dan yang ketiga, ini yang sekarang sedang kita fokuskan dan untuk kita kembangkan, bagaimana kita bisa menggarap UMKM untuk bisa go ekspor. Dan di sisi lain bekerja sama dengan divisi internasional menggarap diaspora Indonesia yang ada di luar negeri sebagai buyer produk-produk UMKM Indonesia. Ini adalah 3 strategi besaran yang kita jalankan saat ini. Nah, kami sendiri itu memberikan perhatian penuh sekali lagi kepada women entrepreneur atau pengusaha perempuan. BNI saat ini sudah punya 27.000 pengusaha perempuan yang menjadi debitur BNI. Nilai kredit yang kita berikan kepada mereka kurang lebih ada 3,2 triliun. Dan BNI sendiri saat ini kita membuat website khusus ya yang bisa mengangkat produk-produk UMKM perempuan mitra BNI ke dalam website ini. Jadi ada e-katalognya. Ya, teman-teman bisa akses SMI Sri Kandi BNI ya. Dalam waktu dekat ini kita akan merge-kan di dalam platform baru kita yang namanya Expora. Nanti saya akan jelaskan di halaman berikutnya. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal tentang Expora. Mungkin Mbak Feni sama teman-teman High Movers bertanya apa sih Expora itu? Expora ini akronim dari ekspor dan diaspora. Ekspornya adalah UMKM ekspor dan diasporanya adalah buyer-buyer kita di luar negeri ya. Nah, Expora ini itu merupakan solusi baru dari BNI yang melayani UMKM yang bisa kita kembangkan sekali lagi untuk menembus pasar ekspor. Dan saat ini layanan itu diadakan atau diselenggarakan di 7 lokasi, yaitu Bandung, Solo, Denpasar, Surabaya, Medan, Makassar, dan Makassar ya. Layanan-layanan yang kita berikan dalam Expora itu alhamdulillah sekarang semua sudah bisa diakses secara digital. Nah, ada 3 tahapan besar yang kita berikan di Expora. Mulai tahapan go produktif, bagaimana UMKM melakukan inisiasi usahanya. Setelah dia inisiasi usahanya, bagaimana dia bisa menjalankan usahanya secara going concern dan berkelanjutan ya. Di sini kita mengenalkan layanan-layanan BNI yang cepat dan berkualitas ya. Solusi untuk memperkuat pendanaan juga dengan syarat-syarat yang ringan, bunganya murah ya, dan kita memberikan bundling pricing untuk mereka. Ya, selain itu di tahapan ini BNI juga memberikan edukasi dan pendampingan bagi UMKM. Sekali lagi supaya UMKM itu bisa menjalankan usahanya secara berkelanjutan ya. Masuk dalam tahapan berikutnya adalah Go Digital. Di sini BNI memperkenalkan layanan-layanan digital bagi UMKM, baik layanan perbankan maupun layanan bagi UMKM itu sendiri mengelola usahanya secara digital. Kita nggak sendirian, kita di sini Mbak Feni berkolaborasi dengan partner-partner strategik BNI. Jadi kita memperkenalkan bagaimana mengelola keuangan dengan catatan yang sekarang bisa dilakukan secara digital. Jadi UMKM itu bisa melihat transaksi usahanya harian, bulanan, dan bahkan nanti dia setiap triwulan atau tiap bulan dia mau lihat profitability-nya dia bisa dilakukan dengan gampang. Dan itu juga memudahkan teman-teman RM kita di cabang dan sentra untuk bisa memonitor penggunaan fasilitas kredit BNI digunakan dengan tepat atau enggak. Itu di tahapan Go Digital.
Selanjutnya, pada saat UMKM itu bisa menjalankan usahanya secara berkesinambungan, kita mulai membantu UMKM melebarkan sayapnya. Ya, kita bekerja sama dengan divisi internasional mengoptimalkan fungsi dari KCLN yang saat ini udah ada di 6 negara ya, untuk mencari buyer bagi produk UMKM mitra BNI. Selain itu juga kami bekerja sama dengan kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM, BKPM itu, dan juga Smesco mencari market baru bagi UMKM Indonesia ya, supaya produk-produknya atau komoditasnya dikenal dan bisa menembus pasar luar negeri. Nah, ini kalau dilihat teman-teman high movers di sini, bahwa Expora nanti akan membentuk satu ekosistem ya. Kita akan menjadi orkestrator ekosistem UMKM yang akan mempertemukan penjual. Di sebelah kiri kalau kita lihat ada 3 persona UMKM, mulai dari eksportir mapan atau established eksportir, eksportir yang baru, developing eksportir, dan eksportir indirect atau supporter ekspor ya. Akan kita pertemukan dengan diaspora di luar negeri ya. Ada 4,6 juta diaspora yang merupakan warga negara Indonesia dan ada 3,4 juta diaspora yang warga negara asing. Nah, kalau teman-teman pengen tahu diaspora itu definisinya ada 3, Mbak Feni dan teman-teman high movers. Yang pertama, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, bisa dia masih memegang paspor Indonesia atau sudah jadi warga negara asing melalui proses naturalisasi. Terus atau yang kedua adalah warga negara asing yang punya keturunan Indonesia. Dan yang ketiga, dia nggak ada hubungannya apa-apa dengan Indonesia, tapi dia memberikan perhatian penuh dan dia cinta pada Indonesia. Itu kita namakan diaspora. Nah, di tengahnya itu ada orkestrator ekosistem ekspor yang kita jalani saat ini, kita namakan Expora. Yang di sebelah kiri atas itu bahwa Expora BNI bisa diakses oleh 120.000 UMKM ekspor dan juga 10 juta UMKM lainnya. Sekali lagi, BNI nggak bekerja sendiri, tapi dengan mitra-mitra strategik, bisa dilihat di slide ini. Terus di sebelah kanan atas kita juga menyediakan network worldwide customer untuk UMKM Indonesia ya. Kita punya KCLN, kantor cabang luar negeri, kita bekerja sama dengan Trade Network atau Trade Alliance. Terus juga kita bekerja sama dengan kementerian ya. Kita juga bekerja sama dengan e-commerce, salah satu Shopee. Kenapa Shopee? Karena Shopee ini merupakan e-commerce yang udah punya pasar di luar negeri. Dan yang di bawah ini adalah enablers, mitra-mitra strategi kita untuk mendukung kelancaran ekspor UMKM Indonesia ke luar negeri. Ini solusi digital BNI yang kita sediakan untuk UMKM. Nah, BNI sekali lagi pembeda kita Expora dengan UMKM Center lainnya, Mbak Feni dan teman-teman high movers, karena di Expora ini semuanya bisa diakses secara digital. Baik mau mengajukan permodalan, mencari informasi, ya, membutuhkan edukasi, training-trainingnya bisa diakses melalui platform digital expora.id dan termasuk mempertemukan dengan buyer luar negeri. Nah, kami didukung oleh teman-teman antar sektor untuk bisa melayani customer-customer UMKM BNI yang akan kita besarkan menuju ekspor melalui ini fasilitas-fasilitas ini tadi. Jadi ada mobile remittance, open account secara digital, ada QRIS, ada BNI Trade Online dan lain-lain. Jadi itu yang bisa kami jelaskan peran BNI, Mbak Feni dan High Movers untuk sekali lagi mendukung women entrepreneurs, terutama mitra BNI, ya, go international. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Yes.
Boleh Bapak Ibu kita berikan aplaus secara virtual untuk Ibu Dias. Terima kasih. Iya, nah tadi seperti yang dibicarakan Ibu Dias sebelumnya bahwa wanita itu banyak yang menjalankan UMKM ya, dan UMKM sendiri sangat berpengaruh pada perekonomian di Indonesia. Dan dengan untuk memfasilitasi hal tersebut, BNI meng-create sebuah Expora yang berisi solusi-solusi lengkap perbankan yang menjadi agregator nih untuk mempertemukan antar ekosistem ya Bu Dias ya. Benar, Nah, sepertinya Bu Dias ini sudah banyak yang penasaran tentang Expora tersebut dan ingin tahu lebih detail lagi. Sehingga banyak sekali pertanyaan yang masuk pada sore hari ini Bu Dias. Boleh kita bicarakan satu-satu, nanti Ibu Dias menjawab ya Bu ya? Baik. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu Dias, bagaimana mengumpulkan tekad untuk perwirausaha bagi pemula, khususnya untuk perempuan? Oke, thank you. Nah, ini sebetulnya susah gampang jawabnya. Kenapa? Karena saya sendiri bukan women entrepreneurs ya. Tapi karena sering ketemu dengan para pelaku, juga mentor-mentor UMKM, sepertinya mengumpulkan tekad itu drivingnya dari tujuan. Ada nggak goals yang mau kita capai pada saat kita mau melakukan usaha, ya kan? Mungkin kalau untuk Mbak Feni dan high mover semuanya, goalsnya adalah bagaimana kita punya backup income, ya. Betul. Nah, kalau untuk umur-umur sesaya, bagaimana kita punya usaha untuk jadi bekal pensiun, ya. Jadi yang pertama kali mengumpulkan tekad itu dimulai dari goalsnya. Tetapkan tujuan dari high movers. Kalau saya mau berusaha, itu untuk apa sih tujuannya? Karena tujuan itu yang menentukan struggle-nya kita sampai tahap di mana. Ya, terus yang kedua nggak usah yang muluk-muluk dulu ya. Bisa dimulai dari hobi kita ya, atau mungkin aktivitas yang sering kita lakukan. Tapi kita punya kemampuan untuk itu. Kebetulan saya ikut dalam komunitas cat lovers dan plant lovers ya. Nah, mungkin teman-teman cat lovers itu ada juga yang udah jadi catering ya. Jadi dia menjalani bisnis yang dia lakukan karena dia mencintai kucing gitu kan. Jadi dia mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan catering, dan setelah itu ya bagaimana dengan prosedur untuk mendapatkan keturunan ras yang bagus ya. Dan akhirnya itu menjadi satu income yang luar biasa loh kalau jadi breeder kucing itu ya. Nah, terus ada juga plant lovers. Nah, sekarang ini sedang gila-gilaan nih harga tanaman, bahkan ada yang sampai puluhan juta gitu kan. Iya, betul. Nah, kalau saya lihat nih teman-teman high movers BNI banyak yang tergabung dalam komunitas plant lovers. Nah, itu bisa kita tekuni dan itu bisa jadi sumber income. Jadi itu Mbak Feni yang bisa saya sampaikan. Luar biasa insight-nya ya Bu. Jadi kita menjalani hobi kita, sesuatu yang kita suka, tapi jadi dapat income juga. Jadi dapat double-nya ya. Oke. Baik. Bisa dicoba tuh. Bisa dicoba sebentar lagi ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya Bu Dias. Bagaimana mempersiapkan bisnis yang berorientasi ekspor dan apa saja yang harus dipersiapkan Bu? Oke. Nah, yang jelas kita harus punya informasi market yang mau kita tuju tuh di mana, yang market yang available dengan produk yang bisa kita hasilkan ya. Terus yang kedua, kita harus bisa memberikan satu keyakinan produk yang kita hasilkan ini memang produk yang berkualitas. Jadi ada kualitas yang menjadi competitive advantage dari produk kita, itu sangat penting ya. Dari produk itu sendiri, dari harganya, dari packagingnya. Kenapa? Karena kalau ekspor kita udah saingannya antar negara kan. Nah, jadi kita harus punya keyakinan untuk bisa memiliki sekali lagi produk yang berkualitas. Yang kedua, kita punya kemampuan berproduksi yang sustain. Nah, kenapa? Karena UMKM itu masalahnya adalah dari sustainability kualitas produk yang dihasilkan. Pada saat awal-awal dengan order yang kecil dia masih bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Tapi begitu dihujani dengan order yang banyak, ini yang kadang-kadang kualitasnya nggak terjaga ya. Jadi stability dari produksi itu penting. Terus yang ketiga itu tadi ada buyer atau market yang betul-betul bisa mengabsorb dari produk yang kita hasilkan ya. Terus yang keempat
ya kita tahu kira-kira kalau kita mau ekspor itu butuh dokumen-dokumen ekspor apa aja. Ya, terus ada sertifikasi tentang produk kita yang dibutuhkan oleh negara yang akan kita tuju, itu juga harus kita ketahui. Jadi itu adalah hal-hal di mana kita harus siapkan sebelum kita memutuskan untuk masuk ke pasar ekspor. Oke, Gitu, Mbak Feni. knowledge-nya juga harus ada ya Bu Yes. tentang produk tersebut. Yes, Dan oke. ini penyakit banget betul Bu. Kalau tadi mungkin kalau memang baru sedikit ordernya masih oke. Begitu banyak kewalahan kasih ke tim nggak jaga lagi. Nah Benar. itu yang harus di noted ya Bu Yes, ya. betul. Betul sekali. Jadi itu memang harus dipegang, Mbak. Iya, apalagi tadi dari Explora itu menyediakan platform e-commerce juga yang menjangkau sampai luar negeri. Itu Yes. membantu banget ya Bu ya. Bantu banget, apalagi mereka yang belum punya pengalaman untuk ekspor. Nah. Jadi kami sudah meng-onboardkan lebih dari 270 UMKM masuk ke, mohon maaf saya izin untuk menyampaikan, Shopee ya. Iya, Ini betul. e-commerce ini. Nah, kenapa? Sekali lagi karena Shopee punya market di luar negeri. Iya, Jadi betul. mereka cukup menyediakan produk yang berkualitas, order datang dari platformnya Shopee. Luar biasa, Gitu, di Mbak. zaman 4.0 ini semuanya terbantu lebih mudah Iya, pokoknya oke. ya Bu. Yes. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Bu Dias. Ini, bagaimana peran BNI dalam mendukung transaksi ekspor impor nasabah? Oke, nah sebetulnya BNI sendiri punya banyak services yang sudah ada saat ini, ya. Produk-produk international trade itu, trade transaction untuk service trade itu banyak sekali. LC, garansi bank, collect dokumen, ya, dan lain-lain. Nah, kita berusaha untuk menyatukan semua produk itu, kita bundling dan kita satukan di dalam layanan Explora. Jadi Explora ini mampu melayani end-to-end kebutuhan nasabah UMKM untuk bisa melakukan transaksi ekspor. Ya, selain itu, selain layanan transaksi, sekali lagi BNI memberikan edukasi dan pendampingan. Jadi membekali UMKM itu untuk menyiapkan usahanya dan produk yang dihasilkan sehingga bisa diterima di pasar ekspor gitu. Nah, boleh dong High Movers juga Mbak Feni iseng-iseng buka aja tuh website kita di explora.id ya. Oke. Informasi semua ada di sana. Oh, oke. Jadi kita nggak cuman kasih platform, nih nanti isi sendiri, enggak ya. Tapi kita kasih pendampingan ya Yes. Bu ya, supaya Yes. bisa ngelit gimana caranya transaksi itu berhasil. Nanti langsung aja dibuka webnya apa Bu tadi? Explora.id. Explora.id. Bisa juga diakses melalui bni.co.id. Oke, di dalamnya sudah ada nanti Explora ya Bu Yes, ya. oke. Luar biasa, nanti kita check it out sama-sama ya Bapak Ibu. Baik, ini untuk pertanyaan berikutnya Bu Dias. Menghadapi tantangan yang dihadapi oleh womenpreneurs dalam bisnis SME, itu apa tuh Bu? Oke, tantangan ya untuk menghadapi Betul. tantangan. Yang jelas yang namanya entrepreneurship itu kan naik turun. Betul. Ya, kita harus punya mentor, itu satu Mbak. Ya. Ya, yang bisa memberikan advice dan konsultasi dalam setiap tahapan dari bisnis yang kita jalankan. Siapa mentornya? Mereka-mereka yang sudah lebih dulu melakukan bisnis seperti bisnis yang akan kita tekuni. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutlah dalam komunitas. Ya, kayak tadi seperti saya bilang. Kenapa ikut ke dalam komunitas? Kita bisa sharing pengetahuan, bisa berbagi ilmu. Kalau kita ada permasalahan yang kita hadapi, kita bisa tanyakan di situ, ya. Terus perluas pengetahuan dan pemahaman. Saat ini mudah banget, kita bisa searching di googling, bisa ikut webinar dan lain-lain, ya. Terus kita juga menciptakan network seluas-luasnya untuk bisnis yang kita kembangkan. Dan yang paling penting, minta kalau memang bisnisnya makin lama makin besar, itu ada baiknya untuk mencoba mencari penguatan permodalan, ya. Ya, saya sarankan sekali lagi lewat bank. Ya. Jangan sekali-sekali pinjem pinjol, nanti pusing kepala, ya. Nah, teman-teman yang memang tertarik untuk mendalami usaha sendiri,
bahkan sekali lagi mau mengembangkan sayapnya ke pasar ekspor, datang aja ke Explora. Kan kita ada di 7 lokasi. Di Jakarta lokasinya di Smesco. Oke, langsung datang ke sana ya Bu Di ya? Gatot Subroto ya. Oke. Gitu Mbak. Oke, nah Bapak Ibu itu tadi, jadi kalau misalnya kita mau ikut networking komunitas, kita akan bisa makin memperkaya ilmu kita bisa makin mengembangkan produk-produk kita menjadi lebih berkualitas, apalagi kalau dengan sharing-sharing dengan rekan sesama womanpreneurs ya. Dan juga nanti kalau misalnya butuh pembiayaan, langsung ke BNI aja ya Bu ya. Sip. Baik, dan pertanyaan tersebut menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih Bu Dias telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari High Movers. Oke, thank you. Sama-sama High Movers. Sukses selalu. Kami berterima kasih juga atas perhatian BNI High Movers dalam acara ini, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan. BNI High Movers jangan lupa terus terapkan protokol kesehatan 6M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan mensukseskan program vaksinasi. Dan ingat, setiap BNI High Mover semua adalah COVID Ranger di keluarga dan lingkungannya masing-masing. Kami ingatkan sekali lagi BNI High Movers, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng pada channel OOTD by WHS agar tidak tertinggal event suplemen pengetahuan setiap waktunya. Saya Feni dan narasumber kita Ibu Dias beserta kru OOTD by WHS yang bertugas pada acara hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi BNI High Movers semua. See you in the next event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang kita harus bertanya, apa lagi yang bisa kita berikan untuk negeri ini? Langkah-langkah kecil hingga langkah-langkah yang penuh energi yang siap membawa Anda melompat lebih tinggi. Kami menghadirkan inovasi ini, Explora dari BNI. Satu gebrakan yang terinspirasi dari semangat UMKM dan entrepreneur. Explora siap mendampingi Anda go produktif, go digital, go global. Hingga menghadirkan kecanggihan ekosistem berbasis digital yang terintegrasi. Di sini kami bersinergi. Memahami dengan memberikan solusi. Bersama mitra BNI menangkap setiap peluang dan mengantar Anda menjadi pemenang. Membekali dengan aspirasi wirausaha produk lokal yang sukses. Explora, ekspor jadi mudah.